A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya untuk mata kuliah prosesor dan interface. Selanjutnya kita belajar tentang push button. Nah, push button adalah tombol tekan ya, tombol tekan. Tapi bedanya push button dan saklar, cancel. Ini apa ini tadi? Kita open ya. Open yang push button. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini push button itu adalah tombol, bukan saklar. Kalau tombol itu ditekan, dia nanti balik lagi. Ini tombol ini kalau ditekan balik lagi. Kalau saklar kan dia digeser, dia on atau nutup atau terbuka. Baik, di sini kita buka untuk sketchnya. Kita upload aja langsung. Kita load firmware. Ini kita cari yang push button ya. Ini file buat microcontrollernya kita jalankan. Oke. Nah, ketika tombol ini ditekan, ya ini akan lampu LED-nya berjalan ke atas. Kalau ini ditekan, ini LED-nya bergeser ke bawah. Nah, jadi tombol ya, push button itu biasanya untuk di mode atau ini untuk perintah ya, biasanya untuk remote control atau untuk mengaktifkan fungsi. Biasanya fungsinya seperti itu. Baik, kita belajar di sini. Sebelumnya kita sudah menggunakan parallel interface yang ada di port D, menggunakan LED ya, simulator LED. Kemudian push button-nya kita masukkan di port B, yaitu ada di pin digital 8 dan pin digital 9. Nah, caranya adalah pertama biasa kita membuat inisialisasi push button ada di kaki 9, digital 9, kemudian push button down ada di digital 8. Baik. Nah, kita setup pertama kali adalah register di DRD yang di sini. Dia berfungsi sebagai port output, kemudian ini kita fungsikan sebagai port input. Makanya kalau input kita set menjadi 0. Nah, kemudian kita menyalakan LED, lampu LED pertama kali kita nyalakan untuk memastikan. Nah, ini kita nyalakan, memastikan bahwa LED-nya menyala semua, benar, nggak ada yang rusak atau nggak ada yang error. Biasanya untuk sistem pertama kali jalan semuanya nyala dulu, memastikan bahwa sebenarnya itu LED-nya itu berfungsi. Jadi kalau pertama kali sistem dijalankan ada LED yang nggak nyala, berarti itu LED-nya yang rusak, bukan sistemnya yang rusak. Maksudnya seperti itu. Kemudian kita matikan. Nah, sudah dimatikan, kita jalan. Kemudian ini yang di port B. Kenapa kita beri logika 1 di port B, register port B, untuk mengaktifkan internal pull up. Jadi di sini kita aktifkan internal pull up agar pin input dari pin B itu mendeteksi bahwa kalau tidak ditekan itu akan logika 1. Kalau ditekan dia akan ngeground nanti logikanya 0. Kalau tanpa adanya pull up, maka pin ini akan mendeteksi three state. Three state itu ngambang ya, ngambang nggak ke atas, nggak ke bawah, atau bisa dikatakan kadang juga kalau tidak di pull up dia terdeteksinya 0 itu. Nah, maka agar tidak terjadi error, maka kita perlu pull up, agar kita tidak perlu memberi pull up resistor di pin input. Biasanya beberapa orang memberi pin pull up menggunakan resistor dari pin input ini ke positif. Nah, itu sebagai pull up. Karena di dalamnya sudah ada menu pull up, turn on internal pull up, maka kita jalankan aja untuk menghemat biaya ya. Biasanya ya, tujuannya seperti itu.
Untuk mendesain sistem, usahakan hardware-nya paling sedikit, karena itu berkaitan nanti dengan biaya, cost, kemudian juga berkaitan dengan resiko untuk error ya. Semakin banyak komponen, maka resiko sistem tersebut error akan semakin besar. Ya. Ini pertama kali fungsi loop-nya adalah kita membuat kondisi bottom state up, kondisi tombol state up-nya kondisinya apa? Ini membaca dari pin bottom up. Digital read pada pin bottom up. Pin bottom up yang ini bottom up. Jika kondisinya low, maka lakukan perintah ini. Perintah ini adalah lampu LED-nya itu pertama yang di bawah yang 0. Kemudian setelah itu kita melakukan pengulangan selama 8 kali, port D ini digeser ke kanan 1. Jadi ini angka 0 ini akan digeser ke kanan 1 kali. Nanti mengulang terus sampai semuanya jadi 0 semua. Nah, nanti setelah itu kita matikan lampu LED-nya kembali. Nah, kebalikannya di sini, lampu LED dinyalakan pertama kali yang sebelah kanan. Kemudian kita geser ke kiri, kita melakukan perulangan selama 8 kali, 7 kali. Kemudian setelah sudah selesai nyala semua, maka kita matikan lagi dan berulang kali. Nah, ini fungsinya seperti ini. Misalkan, nah kita jalankan. Nah, ini kan sudah mati semua. Nah, kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kali. Digeser selama 7 kali. Ini digeser selama 7 kali. Nah, itu metode untuk manipulasi datanya. Nah, manipulasi datanya seperti itu. Jadi ini data ini dikeluarkan secara paralel ya. Ini 8 bit ini dikeluarkan secara bersama-sama. Ini 8 bit ini dikeluarkan secara bersama-sama langsung gitu. Itu adalah ciri-ciri dari metode dari port interface secara paralel interface. Baik, mungkin cukup sekian pelajaran kali ini. Silahkan diamati, kemudian kalian tiru, kemudian kalian modifikasi. Masih ingat tugasnya? Yang pertama kalian adalah tugas membuat video tutorial, membuat sirkuitnya. Nah, jadi membuat sirkuitnya mulai dari memasukkan Arduino-nya, memasukkan LED-nya, memasukkan resistor, kemudian push bottom, resistor. Kalian konfigurasikan kabel-kabelnya, kalian jumper lah sendiri. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini di pin ini sampai selesai, kemudian kalian ketikkan ini ketikkan sketchnya, kalian simpan, simulasikan, buat videonya sudah selesai, Anda upload di channel YouTube masing-masing. Kemudian tugas kedua adalah Anda memodifikasi sirkuit, boleh terserah Anda modifikasi bebas, Anda merdeka untuk belajar, kemudian atau Anda memodifikasi sketchnya, mungkin tampilannya Anda ingin berbeda. Jika ditekan tombol, mau tombol strobo atau geser lampunya cuma 1 atau cuma 2, terserah. Jadi silakan kalian modifikasi mau apapun imajinasi Anda, baik yang dimodifikasi rangkaiannya, rangkaian sirkuitnya, atau yang dimodifikasi bahasa pemrograman sketchnya, programnya. Nah, nanti folder project yang Anda buat itu kan Anda upload di El Nino Polines. Selamat belajar, tetap semangat. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.